Nih, cerita horor lagi terleka takut. Ya. Oh iya. Ini kan ada lekanya ceritanya. Kakak lagi king edit nih. Halo. Halo. Kapan nyanyi? Oh iki yo 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 yo. Ini Leka uyun dulu, ntar Leka takut. Ya bawa atas sama bawa bawah. Bawa bawah. Bawah. Bawah ya udah temenin bunda, ntar bunda. Bawah atas ting. Ya udah ntar Leka takut. Semuanya di belakang ayah. Ya nggak bisa, susah. Ceritanya gimana nanti kalau Leka takutan, Leka lari, uyun bingung. Udah, ntar ayah kasih tau, kalau udah selesai kayak kasih tahu. Ntar ayah ceritain lagi ke Leka. Di sini sama. Akhirnya setelah saya kulik-kulik dia turun juga guys. Iya. Emang Leka di mana? Udah akhirnya turun juga bocil tuh. Oke, jadi dilanjut ya, ini pengalaman yang sebenarnya banyak ya, pengalaman horor gitu, tapi waktunya tuh udah terlalu jauh gitu, jadi gue mesti ingat-ingat lagi gitu, karena gue males bikin skrip ya. Jadi gue inget-inget kejadian yang apa ya, yang nyatanya pada saat itu ya. Jadi ini tuh ceritanya itu tahun lalu ya, 2023 juga. Ini ceritanya ini jadi apa ya, yang ngalamin tuh gue sama anak gue yang tadi tuh bocil tadi. Anak gue cuma satu. Nah, jadi ceritanya ini itu pengalaman itu di hotel, salah satu hotel di daerah Semanggi Bintang 5. Nah, jadi saat itu kita langsung mulai aja ya ceritanya ya. Nah, jadi tuh saat itu tuh gue sama bukan gue ya, maksudnya istri gue itu kan lagi ada kayak rapat di hotel. Nah, jadi istri gue itu rapat kalau nggak salah tuh 3 hari. Nah, karena dia dapat kamar ya kan, jadinya kita tuh diajak. Jadi gue sama anak gue tuh nyusul, si bocil tadi tuh nyusul. Nah, ke hotel Bintang 5 yang ada di daerah Semanggi. Hotelnya tuh gede banget, asli bagus. Bukan hotel tua sih, jadi kayak hotel, tapi dengar-dengar sih hotel tua, tapi udah di renovasi gitu. Nah, jadi ceritanya itu gue berangkat sama anak gue itu sore. Seingat gue tuh jam 3. Jadi gue tuh naik Grab apa Gojek gitu ya, lupa. Mobil. Nah, di perjalanan itu ya biasa lah, kita bocil ngeliat kiri kanan, lihat jalan ya kan. Habis itu saat itu tuh bocil tuh muntah. Ya memang cukup biasa lah kalau dia tuh naik mobil muntah ya kan. Jadi gua nggak merasa yang gimana gitu ya, biasa aja. Udah akhirnya kita nyampe di hotel tersebut, disambut sama bini gua. Jadi kita masuk dari pintu belakang. Bukan pintu belakang ya, maksudnya kayak apa ya sebutannya ya, bukan pintu utama lah, salah masuk pintu intinya tuh. Jadi pintu belakang tuh. Jadi kita masuk, kita lihat jalan-jalan tuh sama istri tuh, sama bini tuh, istri ke hotel tuh, lihat-lihat kiri kanan. Hotelnya tuh wah bagus banget gua akuin. Itu hotel terbagus yang pernah gua datengin ya kan. Udah akhirnya kita diantar ke kamar, kita berdua sama bocil gua, ditinggal nih gua berdua sama bocil gua ke rapat bini gua. Jadi bini gua masih ada rapat sampai malam tuh, sekitar jam 7 jam 8 lah ya kan. Udah akhirnya kita taruh tas, istirahat sebentar. Nah disitu kita nggak kemana-mana tuh, karena gua males kan ya, namanya udah sore, males kemana-mana. Jadi dia main sama bocil aja. Nah bocil ini tuh dia bawa mainannya dia, popit. Tahu nggak popit tuh, yang mainan yang dipletok-pletok tuh, mainan warna-warni dipletok-pletok, sama mainan-mainan es krim. Ya udah
kita main tuh di situ. Nah sekitar mungkin gak lama lah itu suara di depan hotel itu, depan pintu ya, depan pintu tuh ramai banget. Nah tapi sebelum itu sih gue mau ngejelasin kondisi kamar ya. Jadi tuh pada saat kita masuk ke dalam ke pintu, masuk ke dalam sebelah kanan tuh langsung kamar mandi. Kamar mandi tuh ya bagus banget lah, ada bathtubnya. Kalau nggak salah sih itu anak kecil tuh ngevlogin deh. Jadi ada dia bikin vlog short YouTube gitu, ada kalau nggak salah, nanti gua sertain di sini nih. Lihat pemandangannya bagus. Ya kan guys, bagus. Tuh banyak mobil kan guys. Nah, apa lagi? Nih, cute ya. Aku kalian mau lihat kamar mandinya. Nih, bagus kan? Nih, ini toiletnya, tempat sampahnya. Ini kamar mandinya. Tuh, apalagi ada bathtub. Tuh, kan? Terus ya, kita lanjut ke sini. Pintunya nih, ini pintunya. Jadi sebelah kanannya itu kamar mandi, maju dikit tuh udah langsung kasur. Kasurnya itu kita dapat dikasih 2 yang pisah, bukan yang satu ranjang tapi pisah ranjang. Jadi kasur yang deket WC, sama di tengah tuh ada kayak apa sih sebutannya tuh, kayak buat naro apa gitu lah, ada telepon, ada lampu. Nah sebenarnya kasur lagi sebelah itu depannya jendela gede. Nah kamar mandinya ini tuh bisa kelihatan dari jadi di kamar mandi itu ada kaca gede, itu bisa kelihatan dari tempat tidur. Tapi di dalam kamar mandinya tuh ada pencetan tombol tuh yang bisa ngeburemin kacanya. Ya udah kita habis main-main gitu kan, main-main sama bocil. Nah gue denger tuh ada suara rame-rame di depan, suara anak kecil larian, warawiri gitu kan, tawa-tawa, hau-hau. Gue buka pintunya tuh karena kan berisik banget ya, maksudnya gue bilang jangan berisik gitu kan, gue bilang gitu, kayak gue gituin. Gue buka tuh gak lama tuh gue buka itu, gue tengok kosong, gak ada orang. Padahal suara tuh jelas banget tuh, ketawa-ketawa, lari, cekakakan. Jadi kayak anak kecil itu ada mungkin sekitar 2 orang lebih lah, 2-3 bocil lah. Ada suara cewek sama suara cowok. Ya udah akhirnya gue tutup lagi karena ya orang gak ada apa-apa. Akhirnya gue main lagi tuh sama bocil, main lagi, kedengeran lagi tuh suara berisik lagi depan. Ya karena gue buka lagi tuh pintu. Gue tengok lagi, kagak ada. Tapi suara kali ini tuh bukan bolak-balik dia, tapi dia kayak menjauh kayak entah kemana tahu ya, jauh gitu. Ya udah gue sih anggap ya udahlah, bodo amat ya kan. Atau aku juga gue di sini cuman mau tidur doang, nggak ngapa-ngapain. Ya udah tuh lanjut tuh main sama bocil lagi. Nah sekitar jam berapa ya, istriku tuh selesai jam berapa ya, jam 8 malam lah istriku udah selesai rapat. Akhirnya dia balik tuh. Tapi kita sebelum itu tuh makan malam dulu, ada makan malam gitu. Sorry tadi keskip bocil video call di bawah tuh dia. Jadi sampai mana ya? Aku lupa. Ya istri datang kan di jam 8, tapi kita turun dulu tuh makan malam biasa. Wah pokoknya tuh tempat tuh mewah banget lah, kayak mewah banget. Makanannya tuh aku juara sih. Ya juga prasmanan gitu, kita bisa milih kan apa segala macem tuh. Ingat gue sih itu akhir tahun deh, November apa kapan gitu ya. Soalnya yang gue ingat itu ada acara
acara non muslim lagi nyanyi di situ tuh, di dekat-dekat tempat kita makan tuh, ada tangga gede gitu kan, terus kita makan. Nah habis itu kita balik tuh tidur ya kan, kita balik ke kamar biasa, bersih-bersih, beres-beres, mandi segala macem, tidur ya kan. Nah yang gue inget tuh kalau nggak salah, seingetku tuh jam-jam sekitar mungkin ya itu jam 1 kali, apa jam berapa, tapi gue sih nggak sempet lihat jam ya, karena gue tuh tidur tuh sekitar jam-jam 12-an. Gue inget banget tuh gue ngeliat jam di HP, karena kan gue habis ya biasa nonton YouTube, scroll TikTok segala macem kan, gabut, gue tidur. Nah pada jam sekitar mungkin ya nggak lama jam 1 kali apa jam berapa gitu ya, itu gue kedinginan, gue kebangun. Rencananya gue mau bukan mati ya, mau nurunin suhu AC sentral. Cuma gue tuh nggak tahu ideannya apa, pencetan tombolnya. Jadi gue cuma kebangun dari kasur. Jadi gini, gue itu tidur tuh bini gue sama anak gue tidur di kasur yang deket jendela, gue yang deket WC sendiri ya kan, ya sebelah-sebelahan memang. Pencetan buat turunin suhu itu ada di sebelah kaca WC. Nah pas gue udah mau bangun itu, ya udah mata masih remang-remang ya, namanya masih 1 jam tidur ya kan. Nah aku ngeliat tuh di situ tuh ada bayangan di dalam dalam WC itu tuh. Jadi ada bayangan deket pintu. Coba mata gue masih merik-merik begitu kan, nih apaan ya. Tapi gue sempet enggak, itu apa sih, bayangan apa ya gitu ya. Nah gue udah males tuh di situ, mau ini udah gue tidur lagi aja dah. Terus gue tidur lagi. Nah jadi gue ngeliat bayangan tuh kayak sosoknya apa ya, bocah, bukan nggak bocah banget ya. Jadi kayak anak umur 10-8 tahun itu, dia berdiri deket bathtub, deket pintu. Itu gue ngeliat seremang-remang gitu lah ya. Udah akhirnya tuh gue udah males tuh, gue tidur lagi. Ya udah tidur. Besokan gue nggak cerita sama bini gue, karena kalau cerita udah pasti dia takut ya kan. Udah besokannya kita berkegiatan biasalah, berenang segala macem. Dia tempat berenangnya tuh enak banget. Jadi renangnya tuh apa ya, kolamnya tuh di atas. Jadi kolam renangnya tuh di bagian atas, jadi di bagian rooftop gitu. Jadi kita bisa ngelihat kiri kanan. Wah cakep banget itu hotel asli. Pelayanannya juga bagus banget. Cuma gue nggak bisa sebutin hotel di mana. Kalian yang udah pernah kesini mungkin bisa nebak-nebak aja lah. Biasalah bini gue, ya udah akhirnya bini gue kerja. Itu kan pagi banget lah kita mandi berenang. Habis itu bini gue ngurusin anak. Siangnya kerja, bini gue kerja lagi. Nah habis itu ya udah main lagi biasa gue bocil. Tapi sebelum itu gue muter-muter dulu, jalan-jalan, lihat mana-mana sama bocil ya kan, sama bini gue juga. Setelah itu kan turun tuh, habis berenang itu kan makan siang dulu. Habis itu jalan-jalan ke kamar lagi. Habis itu ya udah bini gue ditinggal kerja lagi sama bini gue. Nah ya udah main lagi sama bocil, nonton TV, main HP, nonton TikTok sama bocil ya kan. Nah pokoknya siang itu gue tuh udah ngantuk banget ya, karena gimana ya, makan banyak tapi lu tuh nggak gerak gitu, perut udah nggak enak, nggak ada kegiatan ya kan. Ya mau nggak mau paling enak kan tidur ya kan, apalagi di hotel ya kan. Ya udah gue tidur, bocil main sendiri, main HP, main TV, main popitnya itu kan di bawah mainan tuh. Dia tuh main. Nah habis itu gue melek dia mungkin sekitar sore ya, jam 2 mungkin jam 3 lah, gue agak lupa jalannya, nggak lama itu gue melek, gue ngajak bocil tidur karena biar ya capek kan, dia kan mungkin main sendirian. Ya udah daripada sendirian, gue kan ngeri dia bahaya, karena di hotel sebelumnya dia itu pernah nyungsep. Dia naik ke sofa yang belakangnya tuh ada kaca jendela, dia nyungsep. Untung kacanya nggak pecah, itu yang gue takutin tuh itu doang. Ya udah tuh akhirnya bocil gue ajak tidur tuh sebelah gue di kasur yang deket
WC. Gua yang deket kaca, bocil yang deket buffet, apa sih buffet atau apa yang ya pokoknya itu yang ada teleponnya lah, meja teleponnya gitu kan. Di situ tuh tidur situ, bocil tidur. Nah nggak lama gua kaget kebangun, bocil nangis udah di mana, di bawah dia nangis kejer gitu kan, kejer banget ya kan. Kenapa? Jatuh itu, kenapa kok bisa jatuh? Ditarik, ada yang narik. Bayangin tuh, ada yang narik. Jadi bocil tuh jatuh, nangis kejer. Itu dia di sini tuh di kuping bagian sebelah kanan, dia itu merah karena kayak kepentok apa sih ya, meja itu kan, meja kecil itu, kepentok meja kecil itu, antingnya tuh sampai bengkok, apa berdelesak gitu antingnya dia. Jatuh, dia bilang dia narik Eka gitu kan. Nama anakku kan Leika ya. Ya udah kayak gitu, udah apa namanya, udah ya sudahlah, bagaimana ya kan. Akhirnya gue video call istri gue, bocil habis jatuh nih gini nggak tahu tuh kenapa jatuh, gue bilang gitu aja ya kan. Bini gue dateng ngecek keadaan segala macem, udah nggak apa-apa, habis tidur lagi sama gue. Ya udah bini gue gawe lagi. Ya udah habis itu malam akhirnya dia datang lagi, ya biasa ngobatin ya kan, malam ngobatin, tidur, habis itu besokannya pulang. Ya begitulah. Sebenarnya gitu doang sih cerita yang kedua ini. Ya cukup apa ya, mengganggu sih, ya ada mengganggunya juga, cuma pasti ngambil dari segi apa ya, kita nggak pernah tahu dimanapun kita berada itu ada siapa. Jadi yang gua paling apa ya, concernnya itu adalah gua tuh harus hati-hati lah. Jadi hati-hati dimanapun tempat berada. Ya lumayan lah, itu bocil sakit sampai kupingnya tuh sakit, antingnya tuh sampai bengkok. Ya nggak tahu, mungkin tuh anak kecil mau ngajak main atau gimana waktu itu, tapi ya sudahlah, itulah yang terjadi. Oke, itu aja cerita yang pernah gue alami. Mungkin gue akan share cerita gue yang lainnya. Sebenarnya masih banyak banget, tapi gue lupa itu dari tahun 2020, bukan dari 2020 ya, dari 2017 juga ada banyak kejadian aneh yang gue alami bersama teman-teman gue juga ada. Jadi kapan-kapan gue akan cerita lagi. Nah, buat teman-teman yang punya cerita-cerita horor, nanti kalian bisa kirim voice note di nanti gue kasih linknya, atau ketikan lewat Google apa ya, Google Doc atau lewat email ya, bebas lah. Nanti gue akan ceritain di sini. Nanti kita akan mendengarkan cerita-cerita horor sebelum tidur, karena kita ini adalah pelaku ritual sebelum tidur. Oke, sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.